Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada yang saya hormati Mbak Kirana serta para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin untuk menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 hari ini tanggal 29 Mei tahun 2020, hari Jumat, dengan data masuk hingga pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.016 orang atau bertambah 13 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 52 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 19 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 33 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 206 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 200 orang atau bertambah 1 orang. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 4 orang atau berkurang 1 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 3 orang atau tetap. Dan 12. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang atau tetap. Selanjutnya, berikut ini adalah update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini adalah 9 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini adalah 85 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni dipulangkan adalah 16 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 65 orang atau tetap. Dan 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini adalah 13 orang dengan rincian 9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selanjutnya berikut ini adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Ada 2 penjelasan. Yang pertama, 1 kasus konfirmasi dari Kelurahan Tanjung Sari hingga hari ini masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar menunggu hasil swab tenggorokannya, yaitu follow up yang ketiga. Dan yang kedua adalah 1 kasus konfirmasi dari Kelurahan Kauman saat ini masih menjalani isolasi di rumah sakit swasta serta menunggu hasil swab tenggorokannya sebagai follow up yang pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke Mbak Kirana. Iya, baik, terima kasih dokter. Ini kalau kita lihat alhamdulillah untuk angka seperti ODP, PDP dan jumlah penghuni rumah karantina ini alhamdulillah sampai saat ini masih stabil ya dokter. Tapi kalau kita lihat jumlah kumulatif orang dalam resiko DR setiap hari pasti ada angka yang bertambah begitu. Mungkin bagian dari kita ini bertanya-tanya mereka ini dari mana, siapakah mereka begitu.
Ya, Ya, mungkin seperti apa sejauh ini pantauan kita, dokter? baik. Jadi demikian. ODR itu kan orang dalam risiko. Ya. Ini orang yang tidak berada di Kota Blitar sebelumnya, Ya. namun dia datang ke Kota Blitar. Kemudian dia datang ke Kota Blitar, dirunut sebelumnya dia dari daerah terjangkit. Kalau sekarang daerah terjangkit banyak sekali ya, Ya. sehingga hampir dari setiap kota atau setiap kabupaten mereka datang ke Kota Blitar, kemudian bermukim atau bersinggah beberapa hari atau beberapa waktu, Ya. atau memang warga Kota Blitar yang pulang, atau warga Kota Blitar yang bukan pulang atau mudik ya, tetapi wirawiri. Nah, itu adalah ODR. Ya, baik. Nah, itu, dan mereka tidak ke rumah karantina. Sehingga rumah karantina tetap nihil, namun data ODR yang masuk bertambah terus. Oke. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dilaporkan oleh tokoh masyarakat, salah satu warga, atau mungkin Bapak Ketua RT, Ketua RW setempat, sehingga menjadi catatan di Dinas Kesehatan dan dilakukan tracing untuk memberikan menyampaikan atau memberikan pembinaan, Ya. yaitu untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Oke. Ya. Dan dari laporan warga RT RW ini kemudian naik ke tingkat kelurahan, kecamatan, puskesmas juga, dan mereka yang memberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan ini harus dibawa ke rumah karantina atau dirawat, begitu ya, dokter? Iya, kalau mereka seyogianya mereka diarahkan ke rumah karantina. Baik. Ya, semua ODR itu diarahkan ke rumah karantina kalau ketahuan Ya. tertangkap datanya, tertangkap informasinya, bukan tertangkap orangnya. Ya. Nah, itu didatangi untuk diarahkan ke rumah karantina. Namun ketika menolak dan kemudian warga atau di sini di atas namakan ketua RT, ketua RW menerima, dan Pak kelurahan juga bisa menerima, maka diberlakukan untuk isolasi mandiri di rumah. Oke. Artinya memang sekarang ini warga dan RT RW sudah mulai aktif juga untuk memantau warganya ya, dokter Iya, ya. mayoritas demikian. Iya, tapi ini mungkin untuk sebagian warga atau RT RW yang mungkin belum mengerti protapnya, misalnya dokter, kalau ketika ada warga yang datang dari luar kota, apa yang harus dilakukan pertama, dokter? Iya, tentu saja Bapak Ibu Ketua RT minimal itu selalu bekerja sama dengan masyarakat di wilayahnya, ya, warga di wilayahnya, untuk saling koordinasi, komunikasi. Karena komunikasi kan mudah sekali ya, Benar. tidak harus ketemu. Benar. Dengan HP melalui WhatsApp Ya. yang sangat mudah, ya minimal melalui SMS atau telepon, itu bisa melapor warga itu bahwa di lingkungan warga salah satu RT itu telah hadir ada warga asli datang dari daerah terdampak. Oke. Nah, itu sudah merupakan suatu hal positif. Kemudian Bapak RT kalau belum mengerti, tentunya sudah kita umumkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmas atau melalui tenaga kesehatan yang berada di wilayah masing-masing kelurahan, yaitu di puskesmas pembantu pada jam kerja, atau di luar jam kerja adalah kepada nomor telepon yang diberikan. Nah, itu kontak person di masing-masing kelurahan ada, atau datang ke kelurahan atau melapor ke tim di kelurahan yang ada di wilayah paling dekat. Ya. Sangat mudah Sangat mudah ya. untuk mendapatkan informasi apa yang harus ditindaklanjuti. Iya, jadi bagian dari pemerintah terbawah RT RW ini pun ini Betul. menjadi solusi bagi warga ya mungkin ingin melaporkan tapi sungkan ketika harus datang ke kelurahan, kecamatan, bisa melalui RT RW ya, dokter ya. Iya, betul. Oke. Dan kita juga tidak kaku. Ya. Jadi mohon tidak takut karena kita bersama-sama, dokter ya. Iya. Kalau misalkan memang tidak datang dari terminal dan stasiun, Iya. langsung datang ke rumah, ini warga yang baiknya juga ikut mengawasi, proaktif. Ya, proaktif dengan persuasif, dengan bijak. Karena saling nyaman, ya, bukan saling membenci atau Ya. saling menolak, stigma. Oke. Ya. Nyaman. Baik, terima kasih dokter. Ada yang ingin disampaikan kembali untuk Sobat Mardika sore hari ini? Terima kasih juga. Sementara kami sampaikan protokol kesehatan Ya.
menjelang diberlakukannya new New normal normal. atau normal baru, era normal baru Ya, berdampingan atau mengenal atau dalam suasana COVID untuk dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. tentukan benar. Jadi kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nanti dicanangkan oleh Bapak Presiden, sektor ekonomi mulai dibuka, mulai diberlakukan. Oke. Namun hal-hal protokol kesehatan juga harus dikedepankan, diprioritaskan. Ya. Sedangkan sektor ekonomi yang dibuka adalah tertentu, termasuk sektor pendidikan dan sektor-sektor yang lain. Ya. Pesan utama tetap melakukan disiplin tinggi dengan pembatasan kontak terhadap orang lain atau melakukan isolasi rumah karena status yaitu ODR, Ya. OTG, mudah-mudahan tidak ada OTG, Amin. kemudian ODP dan PDP. Ya, kalau PDP sudah jelas dirujuk Ya. ODP. Jadi itu kalau tidak termasuk kriteria itu, maka jaga jarak dimanapun berada minimal 1,5 meter dengan siapapun. Kemudian mengenakan masker khusus kalau keluar rumah. Lebih khusus lagi orang yang menderita batuk pilek. Ya, batuk pilek, nyeri tenggorokan, demam, sudah harus menggunakan masker dimanapun kapanpun, termasuk di dalam rumah. Kemudian tidak menyentuh wajah, tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan mulut. Iya. kecuali tangan terjamin sudah dicuci bersih dengan sabun dan air mengalir. Sering-sering kali mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dimanapun berada, atau kalau tidak ada minimal dengan hand sanitizer yang terjaga kualitasnya. Kemudian lagi adalah istirahat yang cukup, ya, olahraga teratur, kemudian mengkonsumsi makanan dengan gizi yang beragam dan seimbang, jumlahnya cukup, dan tidak merokok. Apabila ada keluhan, segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Baik. Sudah, dokter? Saya kira itu. Oke. Itu dipertahankan seterusnya dan selamanya. Seterusnya, insya Allah kalau kita sudah memegang acuan ini ya, sobat, mengacu itu, insya Allah kita siap nanti kalau misalkan new normal sudah diberlakukan atau dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ya, baik, terima kasih dokter. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga sehat selalu dan besok kita berjumpa lagi. Amin. Dengan suasana yang lebih semangat lagi pastinya dokter ya. Amin. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.